Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Doa selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori perubahan sosial. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang definisi perubahan sosial, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Kali ini kita membahas tentang teori perubahan sosial. Nah, perubahan sosial fungsinya apa sih teori perubahan sosial itu? Fungsinya teori dengan adanya kita mempelajari teori ini kita bisa mengetahui perubahan yang terjadi di dalam masyarakat ini karena apa. Jadi bisa dibuat sebagai analisis dalam masyarakat. Nah, jenis-jenis teori ada 3. Yang pertama, teori evolusi. Nah, evolusi itu apa sih? Evolusi sendiri adalah apa? Lambat artinya. Jadi, di dalam teori evolusi, perubahan ini terjadi secara lambat dalam waktu yang lama, tapi memiliki arah dan tujuan atau tahapannya sangat jelas. Contohnya apa? Pada masyarakat primitif, tradisional ke modern. Kalian lihat ini tahap perkembangan masyarakat. Jadi sebelum adanya masyarakat modern, dahulu kan ada masyarakat primitif. Primitif ini siapa? Adalah masyarakat purba. Ya, paham ya? Nah, setelah adanya masyarakat purba, jadi masyarakat purba dulu hidupnya kan tidak menetap, non-maden, terus kemudian menjadi masyarakat tradisional. Jadi dia sudah hidup menetap dan bercocok tanam. Setelah tradisional menjadi masyarakat yang modern. Paham ya? Nah, dalam teori evolusi ini dipecah lagi menjadi 3. Menurut Alex Inquest, eh, jadi teori evolusi dipecah menjadi 3 menurut Alex Inkeles. Yang pertama, unlinear theory evolution menganggap bahwa masyarakat ini berubah melalui suatu tahapan tertentu untuk berubah. Jadi masyarakat berubah, mengalami perubahan sosial itu dari suatu tahapan tertentu untuk berubah. Nah, contohnya apa? Perkembangan masyarakat homogen ke heterogen. Contohnya peristiwa urbanisasi. Jadi, masyarakatnya pada tahapan mengalami tahapan perubahan tertentu untuk berubah. Jadi, dari masyarakat homogen ke heterogen. Apa sih homogen? Homogen ini masyarakatnya yang masih tidak banyak pekerjaannya. Contohnya dari petani, ya petani aja, tidak banyak jenisnya. Kalau heterogen, kompleks, pekerjaannya sudah kompleks. Contohnya banyak buruh, ada guru, ada dokter. Jadi pekerjaannya banyak, jenis pekerjaannya banyak. Yang kedua, universal theory of evolution, yaitu masyarakat tidak memerlukan. Jadi perubahan masyarakat di dalam teori universal teori evolution. Jadi masyarakat ini berubah tidak memerlukan tahapan tertentu untuk berubah. Contohnya apa? Nah, ini kalian lihat tahap perkembangan masyarakat dari berburu, meramu, dan mengolah makanan. Ini tidak memerlukan tahapan tertentu untuk berubah. Nah, multi-linear theory evolution, yaitu perubahan yang terjadi karena adanya penelitian. Jadi perubahan terjadi karena ada penelitian oleh masyarakat. Contohnya, penelitian tentang sistem mata pencaharian dan sistem berburu ke sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan. Contohnya, ketika ada penelitian perubahan sistem mata pencaharian dan berburu, diteliti dia, oh ternyata berburu ini tidak enak ya. Terus ada mata pencaharian yang lain, kok lebih enak dengan cara menetap pertanian ya. Pertaniannya digunakan dengan cara pemupukan dan pengairan. Akhirnya masyarakat sudah enak daripada pindah-pindah, lebih baik beralih ke sistem pertanian dengan menggunakan pemupukan dan pengairan. Akhirnya apa terjadi? Perubahan sosial. Nah, kalau ini teori siklus. Teori siklus ini perubahan yang bersifat berputar. Karena berputar-putar, sifatnya mengulang. Perubahan dulu menjadi perubahan
sekarang. Contohnya tren mode pakaian dan gaya rambut. Kalian lihat dulu musimnya celana pensil. Sekarang celana pensil nggak musim lagi, digantikan dengan celana kulot. Nah, padahal tren celana kulot dulu tahun-tahun sebelumnya, waktu kalian masih kecil sudah menjadi tren. Nah, sekarang menjadi tren lagi. Itu adalah contoh dari teori siklus perubahan bersifat berputar-putar. Yang ketiga, perubahan sebagai akibat adanya konflik. Jadi masyarakat mengalami perubahan ini karena adanya konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, paham ya? Jadi adanya konflik ini membuat masyarakat menjadi berubah. Contohnya pada kasus konflik antara pemilik modal dengan buruh. Pemilik modal ini siapa? Orang-orang yang memiliki modal, adalah pemodal yang punya pabrik, sedangkan buruh adalah pekerjanya. Kalau dulu orang yang buru-buru ini bekerjanya penuh beberapa jam, tidak seperti 8 jam seperti sekarang, bisa 16 jam nggak pulang-pulang. Akhirnya mereka demo dengan jam kerja yang padat tapi gajinya sedikit. Akhirnya melakukan demo dan sekarang dirumuskanlah seperti kebijakan seperti sekarang, bahwa buruh itu kerjanya 8 jam, terus gajinya UMR. Ini adalah dari konflik. Jadi adanya konflik dulu baru menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial ini ada apa saja? Kalian lihat, dibagi lagi berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial dibagi menjadi dua, direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau yang direncanakan itu dikehendaki sebelum terjadi perubahan ini, direncanakan dulu. Apa ya, kira-kira misalnya pembangunan jalan raya. Nah, jalan raya ini kan, jalan ini macet, jalannya kurang lebar. Sedangkan sepeda atau kendaraan bermotor yang lewat ini banyak. Akhirnya apa? Direncanakan, harus dibangun lagi agar tidak terjadi kemacetan. Itu ada contoh perubahan yang direncanakan. Nah, dalam perubahan yang tidak direncanakan, ini contohnya adalah hal-hal yang di luar perkiraan manusia. Contohnya adanya bencana alam, terus wabah. Nah, contohnya seperti sekarang munculnya pandemi COVID-19. Paham ya? Setelah muncul COVID, adanya perubahan yang tidak direncanakan, akhirnya pemerintah bagaimana cara memutus penularan COVID? Dengan cara new normal. Apa salah satunya? Dengan physical distancing. Itu yang ini direncanakan, dikehendaki oleh pemerintah bahwa masyarakat itu harus melakukan physical distancing agar penularan virus corona tidak banyak terjadi. Yang kedua, ada berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Perubahan dibagi dua, regres dan progres. Kalau progres ini maju, regres ini mengalami kemunduran. Kalau maju, perubahannya ini bisa memberikan manfaat ya biasanya. Contohnya, kalau dulu kita periksa ke dokter, mesti langsung menemui berkunjung ke rumah sakit. Nah, kalau sekarang kalau ingin periksa ke dokter ya cukup pasang aplikasi Halodoc, terus kemudian tanya ke dokter lewat chat atau pesan obat lewat aplikasi itu juga bisa langsung dikirim. Terus janjian ke rumah sakit lewat aplikasi ini juga bisa. Ini adalah contoh perubahan progres yang membawa kemajuan. Kalau regres ini perubahan yang membawa kemunduran. Jadi kalian lihat, dengan adanya wabah COVID ini ternyata sektor ekonomi masyarakat semakin menurun. Karena apa? Daya beli masyarakat berkurang, banyak yang kena PHK, banyak yang kena PHK, akhirnya apa? Tidak memiliki penghasilan. Yang ketiga, berdasarkan sifat perubahannya, dibagi menjadi dua ya, perubahan struktural dan perubahan proses. Kalau struktural mencakup organisasi atau adanya tata ulang struktur dalam masyarakat. Nah, contohnya sistem dan struktur negara. Misalnya adanya perubahan presiden. Nah, itu kan otomatis berpengaruh juga pada kebijakan. Ya, paham ya? Kalau misalnya di zaman SBY, BBM tidak mengalami kenaikan, tapi subsidinya diarahkan ke BBM, ke listrik, tapi
pembangunannya sedikit. Kalau Jokowi perubahannya apa? Dianggarkan untuk pembangunan, tapi yang subsidi untuk BBM, listrik dicabut secara pelan-pelan. Nah, itu adalah beberapa contoh perubahan sosial. Kalau proses ini perubahan yang tidak mendasar, jadi proses, namanya juga proses, dia membutuhkan waktu. Contohnya PPDB, dahulu itu kita mendatangi sekolah, penerimaan peserta didik baru. Kalau kita pengen daftar sekolah, kita harus mendatangi sekolah. Nah, kalau sekarang cukup lewat online dan diberlakukan sistem zonasi. Nah, 4. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya dibagi 2. Ada lambat dan cepat. Kalau lambat evolusi, cepat revolusi. Nah, ini kalian ya paham ya. Kalau berdasarkan ukuran perubahannya dibagi menjadi 2, kecil dan besar. Kalau kecil tidak berpengaruh pada sektor lain. Kalau besar menimbulkan pengaruh besar bagi masyarakat. Nah, ini ya, perkembangan teknologi sekarang tidak hanya berdampak pada ekonomi, munculnya bisnis-bisnis online, tetapi juga pada sektor pendidikan dan juga ruang lingkup sosial masyarakat sekarang perilakunya, interaksinya melalui dunia maya. Nah, sekarang ini sudah saya terangkan. Jika ada pertanyaan silakan tanya ke saya ya. Terus ini lagi nanti kalian buka tugas yang ada di Google Classroom. Kalian kan sudah join. Nah, ini ada nanti saya beri kalian artikel berita. Beritanya ini nanti ada 4. Kalian analisis bentuk perubahan sosialnya apa. Tadi kan sudah saya terangkan bentuknya, ada evolusi, revolusi, progres, regres. Dari artikel yang kamu baca itu termasuk bentuk perubahan sosial yang seperti apa. Terus deskripsi ini garis besar isi artikel ini seperti apa, kalian tulis ya. Nanti kalian tulis di buku tulis, kerjakan di buku tulis, bisa kirim ke WA saya atau langsung dikirim via Google Classroom. Nah, ini adalah contoh pengerjaannya ya. Contoh cara pengerjaan. Jadi nomor 5 ini nggak usah ditulis, nggak boleh ditulis lagi. Contoh cara mengerjakannya seperti ini. Misal judulnya, artikel kelima ini judulnya, demi sekolah online, siswa di Sulawesi Tengah tempuh jarak keluarkan biaya 500.000. Bentuk perubahannya apa? Karena ini termasuk perubahan yang tidak dikehendaki karena akibat bencana COVID-19. Akhirnya apa? Mengakibatkan ketimpangan akses bagi siswa di kota besar dan daerah terpencil. Kalau besar, akses internetnya cepat. Kalau daerah terpencil harus ke kota dulu baru dapat sinyal, paham ya? Terus deskripsi ringkas isi artikel apa, garis besar isi artikelnya kalian tulis saja apa artikel tersebut menerangkan apa. Sudah, itu aja jawaban kalian kerjakan hari Selasa 28 Juli 2020, paling lambat jam 3, lebih dari itu nilainya akan saya kurangi. Nah, demikian materi kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan WA saya, tanya ke saya yang belum dipahami apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.